terinspirasi dari teman saya yang bernama Yogi. Yakin sama pendirian saya berangkat di pondok. Ya saya jalan aja, gimana nanti aja pasti pondok. Setelah saya sampai di pondok, ya kaget dengan lingkungannya. Ada orang yang bilang ya teman-teman bahwa penyakit buduk itu bukan sekedar penyakit ketika di pondok pesantren, namun sebuah ujian ketika seseorang mondok. Ya, apakah benar nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih telah jumpa lagi dengan saya di channel University Kasroliyah. Teman-teman, yang kedua adalah bincang tentang santri ya teman-teman. Di sini ada teman saya, ia bernama Erik Martin. Ia berasal dari Bekasi ya teman-teman. Dan ia juga sama mondok di tempat saya ya teman-teman. Dia juga sambil kuliah di jurusan Akidah Filsafat Islam ya teman-teman. Nah, di sini saya akan sedikit berbincang mengenai pengalaman selama di pondok pesantren ya teman-teman. Mungkin teman-teman semua santri atau siapa saja mempunyai pengalaman tersendiri ya. Bagaimana ketika teman-teman semua mondok di pesantren atau masuk pekerjaan, mungkin ada kesan pesan tersendiri ketika ada di tempat tersebut. Nah, langsung saja ya teman-teman. Di sini saya akan mengeksekusi teman saya yang ada di samping mengenai pengalaman ketika mondok di pondok pesantren. Assalamualaikum Bang Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, di sini saya akan bertanya mengenai pengalaman Bang Erik ketika mondok tuh dari waktu kapan, usia berapa, dan di mana pertama kali mondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mondok itu pertama kali di sini di Al-Martiyah. Jadi waktu dulu saya bukan orang yang seperti ini. Saya gaulnya katakanlah kemana aja masuk gitu. Ke ranah lingkungan tongkrongan masuk, ke majelis taklim masuk. Ya namanya daerah Bekasi kan banyak komplek ya. Jadi saya nggak bisa konsisten kayak sekarang. Nah, awal mondok saya di sini itu terinspirasi dari teman saya yang bernama Yogi. Waktu itu memang saya mondok pun nggak sengaja. Jadi ada kejadian yang membuat saya sadar diri waktu itu. Masya Allah. Waktu itu saya dikasih ujian berupa sakit, ya sakit seminggu nggak bisa jalan. Sama orang tua disuruh kerja, namun saya tidak mampu. Akhirnya saya berangkat dari rumah, kabur lah istilahnya kayak gitu. Nah, dari situ saya kabur dari rumah, cuman kaburnya nggak jauh itu ke rumah kakak. Kata kakak, saya minta saran gimana. Nah, kata kakak tuh, ya udah, lu mondok aja katanya, sambil kuliah tuh sama si Ogi. Ya udah, waktu itu saya langsung sama Ogi. Cerita tentang saya berangkatlah ke sini ke Bandung sendiri. Di sini saya awal saya mondok gitu. Pesantren Al-Martiyah ini di sini. Itu maksudnya. Oh, sungguh menarik sekali ya kesan mungkin dia itu bisa mondok ke pesantren ini mungkin yang pertama kalinya ya teman-teman. Mungkin ada sedikit masalah atau rasa tidak betah ketika mondok di pesantren karena soalnya saya yang memang udah dari dulu gitu mondok sebelum sudah keluar dari SD, kemudian di pondok pesantren kan oleh orang tua yang lumayan jauh gitu. Ada perasaan tidak betah, ingin pulang atau gimana? Apakah sama gitu dengan Mang Erik? Ya sama. Ya namanya orang tadinya lingkungannya bebas ya gitu kan ya. Terus saya berangkat ke pondok ya. Itu juga saya nggak terlalu yakin sama pendirian saya berangkat di pondok. Ya saya jalan aja, gimana nanti aja pasti pondok. Setelah saya sampai di pondok, ya kaget dengan lingkungannya yang baru, masak sendiri, nyuci sendiri, kadang-kadang pengen pulang gitu kan ya, makan seadanya. Bahkan sama teman-teman baru pun saya kaget gitu kan. Di Bekasi waktu itu kan bahasanya kasar-kasar, kalau di sini kan lemes, katakanlah sudah lemes. Nah di situ saya mengalami ada sedih, terus kadang-kadang juga bahagia, terus kadang-kadang juga pikiran tuh nggak
konsisten dengan tujuan hidup. Ke Bandung itu mau ngapain gitu, Bandung itu ngapain. Jadi sering ngelamun sendiri gitu. Kalau di pondok itu pertama kalinya, pasti kalau ngerasain sedih ya itulah sama juga ya. Iya sama. Mungkin walaupun umur sudah besar tapi rasa sedih ketika berpisah itu dengan orang-orang yang kita sayangi masih ada gitu ya, sama seperti terutama saya. rindu sama teman-teman di Nah, komplek, gitu. betul sekali, karena obat rindu hanya apa? Ketemu ya teman-teman. Ya, benar. Jadi teman-teman semua, inilah sedikit kisah teman saya ketika mondok di pesantren. Nah, ada sedikit waktu itu ada sedikit keadaan yang sangat mungkin memukul pada teman saya waktu sakit itu di pondok. Kenapa tuh? Iya. Saya hampir bingung gitu, kenapa? Karena saya tahu itu ada orang tua yang nanyain, katanya jam 1 malam ada Erik. Nah, siapa? Ini siapa? Pakai rombongan gitu ya, banyak orang ke pondok. Emang Erik kenapa? Saya emang nggak tahu. Ternyata kata orang-orang Erik itu lagi sakit. Nah, itu gimana? Ya. Kok bisa begitu? Ya emang itu penyakit yang lain itu. Kata dokter itu kelenjar. Itu juga saya nggak tahu. Tiba-tiba waktu itu pas mau tidur, sehari sebelum sakit itu saya kan main badminton. Saya nggak tahu saya punya kelenjar gitu di dada. Nah, habis main badminton kecapean, malamnya langsung drop. Dada terasa sesak, terus sakit semua itu kan ya. Kayak yang mau mati aja dah di pondok kayak gitu dah. Makanya di situ ngabarin lah kakak. Di situ pas kakak tahu, oh dia punya penyakit kelenjar gitu kan ya. Nah, harus segera diobati, kalau enggak bisa gawat bahaya gitu. Nah, terus ya udah kakak langsung ke sini malam-malam. Gitu ya. Untung di situ saya ada siapa yang sebelum ada yang namanya Mang Jaki itu. Mang Jaki. Yang bantuin saya gitu, untuk beli obat dan sebagainya gitu. Itu saya secara tiba-tiba itu penyakit. Saya juga nggak tahu itu penyakit apa tadinya gitu. Karena sebelumnya yang waktu di rumah itu penyakitnya bukan itu. Kalau di rumah waktu itu saya punya penyakit yang namanya kekurangan kalsium, kata dokter itu. Nah, itu juga saya di pondok baru berapa bulan ya waktu itu? Baru sekali. Kira-kira 3 bulan kalau nggak salah di sini di pondok. Iya, kurang lebih 3 bulan. Makanya saya sempat bingung itu, ini penyakitnya mungkin diada-ada atau gimana, atau dia tidak betah ingin pulang gimana. Karena banyak sekali gitu santri-santri ketika zaman saya dia masuk pondok, dia itu mempunyai penyakit pura-pura ya, bukan paru-paru gitu. Karena ingin pulang tidak betah, sehingga ia menimbulkan suatu penyakit pura-pura. Terus nelpon orang tuanya, dia bercerita begini di pondok tidak bisa makan begini dengan alasan-alasan yang supaya dijemput gitu yang kurang masuk akal gitu ya. Saya pengalaman saya di pondok, justru semakin banyak ujian di pondok menumbuhkan rasa dewasa ya. Terus kemudian yang pertama kali saya di pondok itu, teman-teman yang alhamdulillah saya mah ya sedikit tapi nggak banyak. Semua teman-teman saya itu diuji dengan penyakit apa? Eksim, atau di kalangan santri itu terkenal dengan penyakit budug ya. Teman-teman, penyakit budug ya, yang terkadang ya lucu lah bila kita pahami. Karena penyakit budug itu terkadang ada orang yang bilang ya teman-teman, bahwa penyakit budug itu bukan sekedar penyakit ketika di pondok pesantren, namun sebuah ujian ketika seseorang mondok ya. Apakah benar nih, mungkin apakah benar orang ini ingin menjadi orang baik? Nah, makanya Allah uji dia dengan penyakit budug tersebut. Terus yang dua versinya, penyakit budug itu terkadang orang bilang nah ini mah nerap ilmu katanya, kalau udah diuji budug mah cenah, katanya begitu. Dan walau alam, tapi ketika diperiksa oleh dokter mah itu adalah penyakit kulit ya teman-teman. Jadi ada beberapa ujian yang mungkin ketika mondok tidak bisa dipahami ya teman-teman. Nah teman-teman di sini semua, bila ada teman-teman yang ingin pergi ke pondok pesantren atau kemana saja, jangan sampai teman-teman ngeluh
apalagi tidak betah ya. Kita cari suasana yang membuat kita senang, yang membuat kita ria. Jangan ketika kita pergi ke suatu tempat jangan terlalu murung begitu sendiri-sendiri. Nah, kata guru saya, ketika kita dalam keadaan sendiri, tidak ada teman yang mengajak kita berbicara atau apa gitu ya, bermain. Nah, disitulah setan membisiki hati kita supaya apa? Supaya diri kita tidak betah. Apa di pondok gak betah, gak susah makan, susah itu, susah ini. Mendingan pulang, di rumah mah enak, ada TV, ada HP, ada apa. Nah, itu bisikan-bisikan yang memang setan masukkan kepada dalam pikiran kita ya teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, ketika ke pondok pesantren itu harus semangat, kemudian dekat dengan orang lain, berkenalan ya teman-teman. Karena sebagaimana pepatah, tak kenal maka tak sayang ya. Makanya ketika teman-teman pergi ke suatu tempat atau pergi ke pondok pesantren yang lain, cobalah untuk berkenalan ya teman-teman, supaya apa? Supaya kita mempunyai relasi ya, betul, relasi sambungan kepada yang lain. Karena memang hidup kita di dunia ini bukan sebatas sendiri saja ya, membutuhkan teman-teman yang lainnya ya. Ya mungkin sekian saja ya. Ya pesan kesan yang mungkin teman-teman sekalian dapat kita ambil semuanya. Terima kasih Mang Erik. Ya, sama-sama Mang Rahmat. Beberapa pelajaran yang harus kita pahami dari podcast Ngabuburit di sore hari ini, yaitu mengenai pengalaman seorang santri yang memang harus berusaha menjauhkan segala hal yang memang membuat dirinya senang ya. Kita jauh dari hal-hal yang memang kurang baik lah ketika kita menemui pesantren ya. Kemudian semangat yang harus kita tumbuhkan dalam jiwa, berjuang bersama-sama untuk ilah kalimatillah tentunya ya teman-teman. Yang kedua, rasa yang memang bukanlah suatu yang kita harus hindari, tetapi rasa adalah suatu anugerah yang Allah berikan untuk kita jaga, untuk kita rasa ya teman-teman, supaya hati kita tertata dengan baik, dengan benar ya. Karena dengan rasa cinta lah kita akan menumbuhkan sebuah dorongan, rasa semangat, bekerja keras, atau hal-hal yang memang membuat kita positif ya tentunya. Baik teman-teman sekalian, kita tutup dengan sebuah salawat sebagian dari qasidah burdah. Siap? Surat apa nih yang burdah? Ya Rabbi bil Mustafa. Oh iya. 1, 2, 3. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muhtahimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muhtahimi. Alhamdulillah, acara podcast sore hari ini telah selesai. Terima kasih atas tontonannya ya teman-teman. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.